Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perkembangan bunyi bahasa. Yang terhormat Ibu Risa Sofiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum pemaparan materi, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Lulu Istiara NIM 2419068 dan Iklima Melia Astuti NIM 2419080. Materi pertama ada A. Definisi bunyi bahasa. Fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonologi adalah bagian tata bahasa atau bagian ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa secara umum. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa yang memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Krida laksana. Fonologi merupakan cabang mikrolinguistik yang ruang lingkupnya membahas tentang bunyi bahasa ditinjau dari fungsinya. Dan fonetik adalah cabang linguistik yang ruang lingkupnya membahas tentang bunyi bahasa yang lebih terfokus pada sifat-sifat akustiknya atau pelafalannya. Dalam mengatakan bahwa jika seseorang anak telah mengucapkan suatu kata dalam situasi komunikasi tertentu dan dapat dipahami oleh lingkungannya, maka disimpulkan bahwa anak tersebut telah menguasai bunyi bahasa tersebut. Pemerolehan bunyi berjalan selaras dengan kodrat bunyi itu sendiri dan diperoleh anak melalui cara yang konsisten. Bunyi pertama yang dikuasai anak adalah kontras bunyi vokal dan konsonan. B. Alat ucap manusia. Secara umum, alat bicara manusia memiliki fungsi utama yang bersifat biologis. Misalnya, paru-paru untuk bernafas, mulut dan seisinya untuk makan. Kita perlu mengenal nama-nama dan fungsi alat-alat bicara untuk bisa memahami bagaimana bunyi bahasa itu diproduksikan. Dan nama-nama bunyi itu pun diambil dari nama-nama alat ucap itu. Berikut alat ucap yang mempunyai fungsi sebagai penghasil bunyi bahasa, antara lain yang pertama ada paru-paru. Fungsi pokok paru-paru adalah untuk pernafasan. Mekanisme pernafasan dengan paru-paru dengan cara mengembang dan mengempiskan ruang paru-paru. Gerakan mengembang dan mengempiskan ini dikerjakan oleh otot-otot paru-paru. Otot perut. Yang kedua yaitu pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan atau laring adalah rongga pada ujung pipa pernafasan. Salah satu komponen yang penting dalam laring ini adalah adanya sepasang pita suara. Sepasang pita suara ini dapat membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat. Celah di antara dua pita suara disebut glotis. Dalam menghasilkan bunyi bahasa terdapat 4 posisi glotis, yaitu yang pertama terbuka lebar, 2 terbuka, 3 tertutup, 4 tertutup rapat. Yang ketiga yaitu rongga kerongkongan, rongga yang terbentuk di antara panggul tenggorokan dengan. Yang keempat, langit-langit lunak atau velum. Langit-langit lunak atau velum beserta bagian ujungnya yang disebut anak tekuk atau uvula dapat turun naik sedemikian rupa. Pada saat langit-langit lunak beserta anak tekuknya naik, menutup rongga hidung arus udara melalui rongga mulut dan dihasilkan bunyi bahasa non-nasal. Sebaliknya, pada saat langit-langit lunak beserta anak tekuknya turun, udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung sehingga bunyi bahasa nasal. Yang kelima, langit-langit keras atau palatum. Langit-langit keras atau palatum merupakan susunan bertulang dalam pembentukan bunyi bahasa. Langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktif adalah ujung lidah atau tengah lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut palatal. Yang keenam, gusi dalam atau alveolum. C. Penggolongan bunyi bahasa. Pemerolehan bunyi berdasarkan urutannya. Dalam bunyi vokal, anak mudah memperoleh lebih awal dibandingkan dengan vokal-vokal lainnya. Demikian pula halnya dengan konsonan menurut penggolongannya.
Fonem bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Ketiga bagian itu adalah yang pertama vokal, yang kedua diftrong, yang ketiga konsonan. Ketiga hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama vokal. Bunyi vokal dibentuk dengan cara membebaskan udara yang mengalir keluar melalui alat bicara tanpa penyempitan dalam saluran udara. Bunyi vokal tersebut adalah fonem A, I, U, E, dan O. Setiap fonem vokal mempunyai alofom atau variasi bunyi kecuali A. Berikut ini dipaparkan alofom tersebut. Berdasarkan fonem vokal, alofom contohnya tersebut, berikut ini dijelaskan lebih lanjut tentang pelafalannya. Fonem I dilafalkan I dan I. Fonem I dilafalkan I jika terdapat pada suku buka dan suku tertutup. Contoh, gigi, ini, simpang, minta, dan sebagainya. Dilafalkan I jika terdapat pada suku tertutup. Dan suku tidak dapat aksen yang lebih berat dari suku lain. Contoh, banting dan piring. Fonem E mempunyai 2 alofom E. Fonem E dilafalkan E jika pada fonem C hanya mempunyai 1 alofom C. Alofom itu terdapat pada suku buka atau tutup. Contoh, entah, pergi, bekerja. Fonem U memiliki 2 alofom U dan U. Fonem U dilafalkan U jika terdapat suku buka dan suku tutup. Contoh, upah, tukang, bantu, dan sebagainya. Fonem U dilafalkan U jika terdapat pada suku tertutup dan suku tidak dapat aksen yang keras. Contoh, warung, simpul, dan sebagainya. Fonem O dengan lafal O, misalnya pada kata warung, masuk, kebun, dan sebagainya. Fonem A hanya mempunyai 1 alofom, yaitu pada suku buka A cenderung lebih terbuka daripada A. Pada suku tertutup, contoh, akan, 2, makan. Fonem O mempunyai 2 alofom, yaitu alofom O dilafalkan O jika terdapat pada suku buka dan suku itu tidak diikuti oleh suku lain yang mengandung alofom. Contoh, toko, roda, bakso. Fonem O dilafalkan jika terdapat pada suku tutup atau suku buka. Contoh, rokok, pojok. Berdasarkan ke-6 fonem vokal di atas, di bawah ini dibagikan fonem vokal tersebut berdasarkan posisinya. Depdikbud 1995 dari bagian di atas tampak bahwa bahasa yang kedua yaitu diftong. Dalam bahasa Indonesia ada 3 buah diftong, yakni AI, AU, dan OI, yang masing-masing dapat dituliskan AY, AW, dan OY. Ketika diftong itu bersifat fonemis dalam bahasa Indonesia, artinya kedua huruf vokal pada diftong melambangkan satu bunyi vokal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini berbeda dengan deretan vokal. D. Aspek perkembangan bunyi bahasa bayi dan batita. Aspek-aspek yang berhubungan dengan perkembangan bahasa anak dibagi menjadi 3 aspek. Perkembangan menurut Chamaris yaitu yang pertama, kosakata. Kosakata anak berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan dan pengalaman ketika berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, sintaksis, tata bahasa. Aturan-aturan sintaksis memungkinkan seorang untuk menerapkan kata-kata yang juga menjadi berbagi kalimat dengan tata bahasa yang tepat. Meskipun seorang anak belum belajar mengenai tata bahasa, dengan pengalamannya dalam mendengar dan melihat contoh-contoh berbahasa di lingkungannya, maka anak beranjak usia 1,5 bulan sampai 3 bulan, ia mulai ber-AU. Ia amat menyukai suara yang ditimbulkan dari mulutnya sendiri. Pada usia 6-10 bulan, si kecil mulai bembling, yaitu mengeluarkan suara yang berupa gabungan huruf mati dengan huruf hidup, seperti ma atau ba. Banyak orang tua salah sangka yang menganggap anak sudah mulai bisa berkata-kata.
Padahal ia baru sekedar mengoceh yang tidak artinya. Singkatan ia hanya bereksperimen sehingga bunyi yang dikeluarkan itu tidak punya makna. Pada usia 10-12 bulan ke atas, selain bumbling, si kecil makin variatif. Ia mulai menggunakan bahasa tubuh. Misalnya, saat masih digendong ibunya, kakinya akan menengkrengkan tubuh ibu atau menarik baju ibunya sambil berceloteh. Oke, yang berarti aku masih ingin main dengan bunda. Jangan pergi dulu. Pada usia 10-14 bulan, mulailah muncul kata bermakna dan bertujuan dari mulut mungilnya. Jadi ketika ia mengatakan, "Ma," tangannya akan menggapai ke arah ibu. Misalnya dengan kata lain, si kecil memiliki arti jika selagi mengeluarkan bunyi, ia akan menunjuk ke suatu objek. Beranjak usia 13 bulan, anak mulai berkomunikasi dengan bahasa tubuh yang sifatnya representasi atau menggunakan simbol-simbol. Contohnya, saat merasa haus, ia akan menyodorkan cangkir kesayangannya sambil mengatakan, "Emma," walaupun katanya tidak jelas. Adapun usia 18 bulan hingga 2 tahun merupakan masa yang kritis si anak untuk belajar bahasa atau kata-kata baru. Pada usia ini ia mulai mampu menggunakan subjek dan predikat. Misalnya, mau ini maksudnya mau main. Sekian pemaparan